ya kebetulan saya dokter. Ini saya beri pertolongan pertama dulu. Nanti habis itu ke rumah sakit buat di MRI ya, Mbak. MRI itu apa ya, Mbak? Kalian masih bingung apa itu MRI? Jadi, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa sih MRI itu. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah peralatan pemeriksaan diagnostik radiologi yang membuat gambar penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet dalam prinsip elektromagnet. Bahri pada tahun 2015. MRI menggunakan medan magnet yang kuat, fluktuasi gradien yang berulang dan tegak lurus yang cepat, serta gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio. Menurut kerangkanya, MRI diklasifikasikan jadi dua jenis, yaitu MRI terbuka atau open hearing dan MRI bingkai konvensional yang memiliki tempat yang lebih sempit dari MRI terbuka. Lalu, menurut kekuatan magnetnya, MRI diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama MRI Tesla tinggi. MRI ini memiliki daya lebih besar dari 1 sampai 1,5 Tesla. Lalu selanjutnya ada MRI Tesla sedang. MRI ini memiliki daya antara 0,5 sampai 1 Tesla. Dan yang terakhir MRI Tesla rendah. MRI ini memiliki daya kurang dari 0,5 Tesla. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah instrumen dasar MRI. Dalam MRI terdapat 4 instrumen. Yang pertama adalah magnet, yang kedua adalah gradient coil, yang ketiga adalah sistem frekuensi radio, dan yang keempat adalah sistem komputer. Yang pertama kita bahas mengenai magnet terlebih dahulu. Magnet dalam MRI berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang besar, sehingga mampu menginduksi jaringan atau objek yang dapat menimbulkan magnetisasi dalam objek tersebut. Dikutip dari Westbrook tahun 2011. Magnet dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori tergantung pada konfigurasi elektron berdasarkan kekuatan magnetnya, yaitu dapat dikategorikan sebagai 4. Yang pertama diamagnetik, yang kedua paramagnetik, yang ketiga superparamagnetik, dan yang keempat adalah ferromagnetik. Untuk diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Untuk contohnya ada merkuri, timbal, dan juga air. Yang selanjutnya paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, litium, dan natrium. Selanjutnya untuk superparamagnetik adalah sifat material yang memiliki nilai magnetisasi saturasi yang tinggi, tetapi tidak dipengaruhi medan magnet luar. Koersivitas rata-ratanya adalah 0. Sifat ini muncul ketika bahan ferromagnetik atau ferrimagnetik dalam ukuran sangat kecil, atau dalam orde nanometer. Lalu selanjutnya adalah ferromagnetik. Adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda besi dan juga baja. Untuk selanjutnya adalah gradien. Untuk selanjutnya adalah gradient coil. Gradient coil berfungsi untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi-fraksi kecil terhadap medan magnet utama. Gradien adalah sebuah struktur silinder yang mengandung 3 elektromagnet. Pada pemindai modern, komponen ini mencakup 18 solenoida yang membentuk sistem SIM aktif. Masing-masing dari 3 komponen set gradien dapat diaktifkan untuk membuat kumparan kemiringan di medan statis pada sumbu X, Y, atau Z. Kumparan gradien dipergunakan untuk pengkodean spasial dan dalam opsi pencitraan tertentu seperti GMN. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem frekuensi radio atau radio waves, berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radio frekuensi serta mendeteksi sinyal. Terdiri dari RF coil pemancar dan RF coil penerima. RF coil pemancar dikenal sebagai coil resonator. Coil ini berfungsi untuk
mentransfer energi dari inti hidrogen sehingga menjadi eksitasi anatomis. Sedangkan RF coil penerima untuk menerima sinyal output dari sistem setelah proses eksitasi. Dikutip dari Westport tahun 2011. Untuk selanjutnya adalah sistem komputer. Berfungsi untuk mengatur seluruh proses akuisisi MRI, sehingga gambar dapat diproses rekonstruksi dan sistem komputer dapat juga digunakan sebagai sistem pengarsipan gambar yang terhubung dengan server. Magnet, sistem radiofrekuensi, sistem gradien, dan komponen lainnya bekerja tanpa arah untuk membuat MR gambar. Semua komponen ini perlu diarahkan atau diprogram agar berfungsi dengan baik. Nah, arahan ini dapat dilakukan sistem komputer dan diawasi oleh programmer dan kemudian diimplementasikan oleh pengguna. Fungsionalitas sistem awalnya diatur atau diprogram oleh komputer programmer dan sistem kemudian dioperasikan setiap hari oleh teknolog, radiografer, ataupun dokter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja MRI. Nah, prinsip kerja MRI dalam proses mendiagnosa kondisi medis dalam tubuh manusia adalah dengan memberikan citra pada jaringan halus tubuh, yaitu kepada organ seperti hati, paru-paru, jantung, dan organ tubuh yang lainnya, di mana organ-organ tersebut belum bisa diperlihatkan secara jelas melalui pemeriksaan menggunakan sinar X. Dikutip dari Hindrati tahun 2018. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja mesin MRI. Ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu mesin MRI memiliki kumparan magnet yang menghasilkan medan magnet kuat yang digunakan untuk memindai pasien. Nah, karena tubuh manusia itu sendiri didominasi oleh air yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Oleh karena itu, medan magnet akan menyebabkan atom hidrogen dalam tubuh manusia memposisikan diri di sepanjang medan magnet. Yang kedua, mesin kemudian mengeluarkan serangkaian frekuensi radio RF yang menyebabkan hanya atom hidrogen yang tereksitasi. Nah, saat atom hidrogen yang tereksitasi berusaha kembali ke dalam posisi sepanjang medan magnet yang dihasilkan oleh mesin, atom-atom tersebut akan melepaskan kelebihan energi yang diambil dari gelombang RF tadi. Kemudian yang ketiga, mesin mendeteksi dan mencatat pelepasan energi yang terjadi tadi. Nah, dalam beberapa kasus, pasien mungkin diminta untuk menelan atau mendapat suntikan agen kontras, biasanya gadolium, sebelum menjalani pemindaian MRI. Nah, agen kontras itu sendiri nantinya akan membuat gambar MRI bisa memiliki resolusi yang lebih tinggi sehingga dokter akan lebih jelas dan lebih mudah dalam menganalisis. Selanjutnya yaitu prinsip kerja foto MRI. Nah, ini kan sudah ditunjukkan gambar 1 yaitu foto citra MRI pada otak, gambar 2 yaitu perpotongan MRI pada penampang tubuh manusia dikutip dari Blink 2004, gambar 3 yaitu gambar pencitraan neuroimaging epilepsi dikutip dari Alan, Edel, dan kawan-kawan tahun 2015. Gambar seperti ini yang ditampilkan pada komputer sebenarnya tidak dihasilkan langsung dari mesin MRI, melainkan mesin sebenarnya hanya merekam energi sebagai fungsi waktu. Gambar pada layar komputer merupakan interpretasi dari bacaan fungsi waktu ke fungsi frekuensi. Sederhananya, mesin MRI mencatat data matematika dari pergerakan atom hidrogen dan mengolah data tersebut dalam proses matematika yang disebut transformasi Fourier. Nah,
Transformasi Fourier membuat data matematika tadi dapat ditampilkan secara visual pada layar komputer. Selanjutnya, perbandingan MRI dan CT scan. Gambar di sebelah kanan layar adalah gambar A menunjukkan hasil CT scan penampang otak dan gambar B menunjukkan hasil penampang MRI otak. Hasil anatomi otak oleh MRI terlihat jaringan otaknya lebih jelas daripada hasil dari CT scan. Oleh karena itu, MRI merupakan alat pemeriksaan jaringan lunak paling unggul pada saat ini, terutama untuk jaringan saraf. Sehingga MRI memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, jika dibandingkan dengan CT scan, MRI lebih unggul untuk mendeteksi kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, tampilan fitur anatomi MRI lebih detail daripada CT scan. Lalu, tes fungsional seperti difusi, perfusi, dan spektroskopi dapat dilakukan oleh MRI. Selanjutnya, MRI dapat membuat gambar melintang, tegak, dan miring tanpa memindahkan subjek. Lalu yang terakhir, MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Di samping kelebihannya, MRI juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, jika dibandingkan dengan biaya CT scan, biaya MRI terbilang cukup mahal. Lalu selanjutnya, durasi pemeriksaan MRI lebih lama dan mesinnya lebih bising. Lalu, MRI dapat menyebabkan klaustrofobia atau kecemasan dalam tempat sempit. Karena alat MRI itu kan sempit ya, jadi bisa membuat kecemasan. Lalu selanjutnya, citra pada paru-paru kurang baik. Dan yang terakhir, pasien yang mengandung logam tidak dapat diperiksa, terutama pasien dengan alat pacu jantung.